Hari ini 23 Juli 2025 kembali dengan pembahasan XAUSD. Teman-teman bisa perhatikan ya bahwa pergerakan XAUSD saat ini ngerites area tertingginya di sini. Artinya apa? Seandainya dia berhasil breakout ya teman-teman ya. Seandainya dia berhasil breakout this level 3431 3433 ini. Seandainya dia berhasil break aja zona ini dengan kekuatan atau penguatan pada buyernya, maka gold akan terbang sangat amat signifikan. Kenapa? Karena ini sideways-nya sideways lama, teman-teman. Ya, ini sideways-nya sideways lama. Yang mungkin kalau kalian lihat di sini ini sideways juga. Ini 2024 kemarin sebelum akhirnya dia berhasil break dan akhirnya go for strong bullish. Ya, sama seperti di sini juga. Sideways, break, kencang. Nah, sekarang sideways, if this level breaks, seandainya level ini di break maka dia akan naik kencang. Target sampai berapa? Kalau saya sih kemarin nggak muluk-muluk, tetap di 3.500 seperti yang saya sampaikan. Tapi seandainya confirm untuk breakout sideways pada daily ini, maka gold berpotensi terus melanjutkan penguatannya sampai ke 3.600 dan 3.700. Let's see bagaimana ke depannya. Untuk sekarang, dia hanya perlu closingan di atas dari 3433. Jadi sweep zona atas untuk melanjutkan lagi penguatannya. Yang mana area tersebut sangat amat kuat, teman-teman. Kalian bisa perhatikan di sini full liquidity harusnya. Di sini Selasa 22 April makan atas, nggak berhasil break, drop. Retest lagi nggak berhasil break, drop. Retest lagi nggak berhasil break, drop. So if this level retest dan berhasil break, tentu akan mengalami penguatan. If not, maka dia akan kembali mengalami penurunan yang lumayan signifikan. Ya, dan bagaimana next stepnya atau apa yang perlu kita perhatikan selanjutnya? Ya, kita tinggal menunggu aja what will happen for today atau misal dalam semingguan ini apa yang akan terjadi. 23 Juli nanti akan ada news existing home sales dan juga durable goods order month on month lusa. Not that really concerning, jadi kita tinggal menunggu aja mungkin mengenai data-data yang lainnya. Tapi kalau sekarang kita ngeliat secara chart, tentu ini adalah pergerakan yang sangat amat ciamik dan menarik dari XAUSD itu sendiri. Now saya balik ke Oanda kita ngomong di H4 kita talking within this naked chart. Kalau misalnya dari naked chart kalian bisa perhatikan ya, base up, ketahan lagi, base lagi, menunggu. If this level up, tentu strong akan hajar atasnya 3436 kalau misalnya kita ngeliat dalam lower time frame di H4 ini. Jadi dia makan 3436, akan ada beberapa zona sell tentu di atasnya. Tapi melihat dari pergerakan kemarin, ini dari hari Senin teman-teman ya, bullish, tertahan, bullish, tertahan lagi, maka patokan saya adalah tendensi di buying. Ya, tetap pada posisi untuk nge-buy dibandingkan nge-sell. Walaupun nanti kalau misalnya dia memang terjadi reversal, di mana reversalnya akan reversal yang sangat amat kuat, itu akan sangat amat bagus teman-teman. Kenapa? Karena kalau nanti dia reversal, maka tentu dropnya akan sangat amat signifikan. Bisa makan lagi lebih bawah, mungkin tutup gap dulu yang ada di 3.400-an, lalu makan lagi lebih bawah ke 3.380-an. Tapi untuk sekarang, fokus utama saya tetap pada buy position. Now, kita akan ngomongin dalam trade-nya dia langsung. Ini adalah XAUSD yang kalian perhatikan sekarang. Saya ubah jadi garis, saya akan take this concerning level paling atasnya 3432, paling bawahnya ada di 3421. Ini atas dan bawahnya teman-teman ya. 3432, 3421. Kalau misalnya kita lihat ini dalam lower time frame harusnya bisa ditarik lah ya kan. This one to this one 79-nya ada di 3434. Jadi sebenarnya 3432, 3434 ya will be the level yang mungkin saya akan patok untuk sell position. Jadi saya balikin ke H1 lagi. Di sini. Jadi usah kita taruh sell position saya cuma ada satu zona ini aja teman-teman. Karena kalau dia berhasil break level ini, dia akan terbang lebih tinggi lagi dan akan sangat amat signifikan terbangnya. 3421 saya tarik sampai bawah, 3419 di sini. Nah, sebagai zona buy bawahnya. Dah. Jadi ini dua zona yang menurut saya menarik, yang saat ini bisa kita manfaatkan. Selebihnya ya jauh teman-teman. Kalau dia drop break di bawah sini, tentu dia akan melanjutkan penurunannya. Kenapa? Karena ini kan lowest level yang kita record ya di hari ini ya. Jadi kalau misalnya dia break 3421, 3419, tentu dia akan drop, makan mungkin sampai 3402, 3400.
If not, ya tentu akan bolak-balik di sini aja sampai nanti dia break atas lagi di atasnya 3234 ini untuk melanjutkan sampai ke 40, 45 bahkan sampai ke 50. Ya. Jadi kalau segitu kita akan lihat dalam lower time frame, siapa tahu ada level-level yang menarik di dalam pergerakan-pergerakan yang kecil ini. Ini kalau kita ngeliat di sini teman-teman, sebenarnya dia tertahan lumayan lama untuk tidak berhasil break terus-menerus saja di sini sih. Di sini. Nah, top drop di sini ketahan 3427. Jadi sebenarnya 3427 ini kalau berhasil dia sweep, dia bergerak terus mulus ke atas, tentu dia akan bergerak sampai ke 3432. If we check YM5, apakah ada zone lain? Nggak ada sih teman-teman. Not that really concerning. Jadi menurut saya cukup sih. Sell 3432, 3434 selama 3432 tidak di breakout DA1, buy 3421, 3419 selama 3421 tidak di breakout DA1, dan 3402, 3400. Ini saya lebarin gini biar kelihatan. Nah, selebihnya ya tinggal nunggu tektokannya di sini ya teman-teman. Break this level, will gonna go for a big momentum untuk melanjutkan bullishnya. Ya, jadi sebenarnya ini momentum paling enak dari gold sih. Karena kalau misalnya dia berhasil break atas, tentu akan strong hanya untuk bullish saja dia ke depannya. If not, maka kembali seperti tadi saya bilang dalam daily-nya dia akan retest dan retracement. Jadi ini tinggal menunggu aja teman-teman additional momentum dari buyer position. Dan menurut saya sih memang buy-nya akan tentu lebih kuat. Walaupun kalau misalnya kita ngeliat di H1, kalian bisa ngeliat MACD-nya dead cross. Indikator RSI divergence-nya juga mengalami penurunan walaupun masih di atas angka neutral ya, di atas 50-an. Still ini bisa menjadi pertanda kalau misalnya nanti akan ada perlambatan atau bahkan akan ada retracement dulu. If there's a retracement, tentu level terbaik kita makan adalah level ketika dia nge-retest dalam base below levelnya. Ya, itu akan membantu teman-teman sekalian dalam memahami trade yang perlu dijalankan. Untuk sekarang sih hanya dalam dua patokan ini saja teman-teman. 3434, 3432, 3419, selebihnya sama. Ya, dia break bawah sini, makan di bawah, tentu akan ada level-level menarik di bawahnya. Hajar atas by continuation. Jadi full focus only for by continuation. Kalau begitu saya cukupkan. Terima kasih bagi teman-teman sekalian sudah menonton. Bagi teman-teman grow count, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini di dalam grup. Bagi teman-teman publik, nanti kalian bisa tonton kembali videonya yang saya re-upload ulang di YouTube saya. Jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan. Dan semoga di hari ini bisa mendulang profit yang baik seperti profit-profit di hari-hari sebelumnya yang sudah kita dapatkan bersama-sama. Dan nothing much menurut saya. Nanti untuk setup di luar dari zona mapping akan saya sampaikannya di dalam grow count seperti biasa. Thank you buat teman-teman sekalian.